Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maftu Ihsan. Saya berasal dari kelas Sistem Informasi Reguler 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Enterprise Resource Planning. Baiklah, langsung saja kita membahasnya. Oke, pada layar ini di sini terdapat soal yang di mana itu ada D dan juga B, 2A dan 2C. Yang di mana soalnya yaitu jika diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Ini merupakan kondisi bahan baku untuk bagian A. Di sini terdapat periode 1 sampai 8 yang di mana kebutuhan kotornya belum diketahui sama sekali. Jadwal penerimaan persediaan itu di periode ketiga ada 15 dan di bulan ke-6 itu ada 20, sedangkan di persediaan di tangan yaitu 22. Di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan sebesar 2.000 per pesan dan biaya penyimpanannya adalah 2.500 per unit atau periode. Penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EOQ, lead time 1 bulan. Oke. Selanjutnya yaitu kondisi bahan baku B. Di sini juga sama seperti bahan baku A yang di mana periode 1 sampai 8 itu masih belum diketahui untuk kebutuhan kotornya. Sedangkan untuk jadwal penerimaan persediaan pada bulan kedua itu ada 10, bulan keempat itu 10 dan juga bulan keenam itu 20. Persediaan di tangan itu ada 18 dan juga kebutuhan bersihnya masih belum diketahui sama sekali. Pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan Fixed Order Quantity atau VFOQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 20, lead time 2 bulan. Kemudian kondisi bahan baku C. Sama sebelumnya yaitu kebutuhan kotornya masih belum diketahui sama sekali. Jadwal penerimaan persediaan pada bulan ketiga yaitu ada 8, bulan keempat yaitu 10, bulan keenam yaitu 20. Pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan load for load. Lead time 1 bulan. Dan yang terakhir yaitu kondisi bahan baku D. Yang dimana di sini terdapat ada periode 1 sampai 8 dengan kebutuhan kotornya diketahui bahwa periode 1 itu 10, periode kedua itu 15, periode ketiga itu 20, periode keempat itu 15, periode kelima itu 28, periode keenam itu 15, periode ketujuh itu 20, periode kedelapan itu 23. Jadwal penerimaan persediaan ada terdapat di bulan ketiga yaitu sebesar 20. Sedangkan untuk persediaan di tangannya yaitu ada 28. Pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan Fixed Period Requirement atau FPR dengan intuisi lot sebesar 4 bulan. Lead time 1 bulan. Oke. Pertanyaannya yaitu untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai-nilai sebagai berikut. Netting, looting, offsetting, explosion. Kedua, jelaskan kesimpulan saudara dari hasil nomor 1 di atas. Baiklah, akan saya coba menjawab. Langsung saja, ini merupakan gambar yang tadi. Ini soalnya tadi, langsung saja saya menjawab dan mengisi tabel di bahan baku D. Karena begini, karena di sini terdapat D sebagai induk dan akan diteruskan menjadi 2 cabang, menjadi ke bagian B dan juga C. Dan B itu mempunyai terusan lagi yaitu A. Oleh karena itu, kita harus mencari dan mengisi komponen D terlebih dahulu. Seperti yang sudah kalian lihat bahwa di sini untuk kebutuhan kotornya dari periode 1 sampai 8 sudah diketahui, yaitu ada 10, 15, 20, 15, 28, 15, 20, dan 23. Dan jadwal penerimaan persediaannya yaitu di bulan ketiga sebesar 20. Sedangkan untuk persediaan di tangannya itu sudah ada yaitu sebesar 28. Langsung saja masukkan saja yang di mana persediaan di tangan dikurangi kebutuhan kotor. Jadi
Untuk periode pertama yaitu 28 dikurang 10, persediaan di tangannya sisa 18. Lanjut lagi, persediaan di tangannya yang tadi sisa 18 dikurangi lagi di periode kedua yaitu 15 sehingga sisa menjadi 3. Selanjutnya yaitu, di periode ketiga itu kebutuhan kotornya 20 dan jadwal penerimaan persediaannya 20. Jadi 23 dikurang 20 mendapatkan sisa yaitu 3. Selanjutnya di periode keempat yaitu 15 dikurang 3 sehingga persediaan di tangannya itu kosong dan memiliki kebutuhan bersihnya yaitu 12. Lanjut lagi di periode kelima yaitu 28, kebutuhan bersihnya 28, di bulan keenam juga 15, kebutuhan bersihnya 15, di bulan ketujuh itu 20, kebutuhan bersihnya 20, dan, di periode ke-8 kebutuhan kotornya itu 23 sehingga kebutuhan bersihnya juga 23. Nah, netting itu merupakan kebutuhan bersih. Jadi, untuk komponen D-nya kita sudah mendapatkan netting-nya, yaitu pada periode keempat sampai periode 8, 12, 28, 15, 20, dan 23. Sedangkan offsetting, dari mana offsetting ini didapatkan? Offsetting ini didapatkan dari netting menggunakan lead time yang sudah ditentukan. Di sini terdapat soal yaitu lead time 1 bulan, sehingga akan maju 1 bulan dari sebelumnya. Nah, ini sebelumnya di kebutuhan bersih ini netting-nya yaitu di bulan keempat itu sebesar 12. Jadi tadi lead time-nya 1 bulan sehingga menjadi maju selama 1 bulan. Sehingga offsetting-nya yaitu pada periode bulan ketiga sampai periode bulan ketujuh itu 12, 28, 15, 20, dan 23. Oke, selanjutnya yaitu, komponen B. Nah, tadi kan sudah kita mendapatkan bahwa komponen D-nya sudah dapat itu kebutuhan bersihnya atau netting, selanjutnya itu komponen B, yang di mana ini kebutuhan kotornya didapatkan dari, offsetting kebutuhan atau komponen D. Langsung saja masukkan saja offsetting-nya tadi dari komponen D ke kebutuhan kotornya komponen B. Nah, jadi di sini sudah ada persediaan di tangan sebesar 18, jadwal penerimaan persediaan pada bulan kedua itu 10, bulan keempat itu 10, dan bulan keenam itu 20. Langsung saja kita masukkan persediaan di tangan itu 18, di periode 1 itu tidak ada kebutuhan kotor, jadi lanjut saja 18, di kebutuhan kotor atau bulan kedua itu tidak ada juga, sehingga di bulan kedua itu ada jadwal penerimaan persediaan ditambahkan 18 ditambah 10 menjadi 28. Selanjutnya pada periode atau bulan ketiga itu kebutuhan kotornya ada yaitu sebesar 12, maka 28 dikurang 12 sisa menjadi 16. Selanjutnya lagi di periode atau bulan keempat, yaitu ada jadwal penerimaan persediaan sebesar 10, sehingga 16 ditambah 10 itu 26, 26 dikurang 28 sehingga persediaan di tangan itu 0 dan kekurangan atau kebutuhan bersihnya yaitu 2. Lanjut lagi di periode kelima itu 15 sehingga kebutuhan bersihnya juga 15. Di bulan keenam itu kebutuhan kotornya 20, tetapi jadwal penerimaan persediaan juga 20 sehingga persediaan di tangan jadi 0. Dan di bulan ketujuh itu kebutuhan kotornya 23 sehingga kebutuhan bersihnya 23. Nah, di sini ukuran lot didapatkan 20 dari hasil soalnya yaitu untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 20. Jadi langsung saja kita masukkan ukuran lotnya 20 untuk periode keempat, yaitu 20 dikurang 2 sehingga persediaan sisanya yaitu 18. Selanjutnya periode kelima, ukuran lotnya itu 20 dikurang kebutuhan bersihnya itu 15, sehingga dan juga ditambah persediaannya tadi 18. Jadi 18 ditambah 20 itu 38, 38 itu dikurang 15, sehingga mendapatkan hasil, 23. Selanjutnya lagi itu, pada bulan keenam itu persediaannya masih tetap 23, selanjutnya lagi itu, di bulan ketujuh terdapat kebutuhan bersihnya 23, sedangkan ukuran lotnya itu 20. Jadi
20 ditambah 23 jadi 43 dikurang 23 lagi, sehingga hasil tetap persediaannya yaitu 20. Sedangkan untuk offsetting-nya itu didapatkan dari lead time 2 bulan. Jadi kita lihat dari kebutuhan bersihnya di sini ada 3 bulan, maksud saya itu ada 3 buah di terdapat di bulan 3 buah bulan, yaitu bulan keempat, bulan kelima, dan juga bulan ketujuh, yaitu 2, 15, 23. Lead time-nya 2 bulan, jadi majukan selama 2 bulan. Jadi dimulai dari bulan kedua itu offsetting-nya 2, bulan ketiga offsetting-nya itu 15, dan bulan kelima offsetting-nya itu 23 untuk komponen B. Lanjut lagi, turunan dari komponen B atau terusannya yaitu komponen A. Nah, seperti biasanya ini didapatkan dari hasil offsetting-nya komponen B, yang di mana pada gambar di sini dijelaskan itu 2A. Oleh karena itu, offsetting pada komponen B tadi untuk masuk ke dalam komponen A dikalikan 2. Jadi ini ada 2, 2 dikali 2 itu 4, terus 15 dikali 2 itu 30, dan 23 dikali 2 itu 46, sehingga didapatkan kebutuhan kotornya seperti ini. Selanjutnya yaitu ada jadwal penerimaan persediaan, itu pada bulan ketiga 15 dan bulan keenam itu 20. Persediaan di tangannya sudah ada yaitu sebesar 22, masukkan saja bulan pertama itu tidak ada kebutuhan kotor jadi tetap sisanya 22, di bulan kedua itu ada kebutuhan kotornya itu sebesar 4, jadi 22 dikurang 4 jadi sisa 18. Selanjutnya yaitu di kebutuhan ketiga, terdapat kebutuhan kotor 30. Jadi, tetapi ada jadwal penerimaan persediaan 15. Sehingga ini ditambahkan saja 15 ditambah 18 yaitu 33, dikurang 30 sehingga sisa terdapat 3. Selanjutnya di bulan keempat itu tidak ada kebutuhan kotor jadi sisanya tetap 3. Di bulan kelima itu kebutuhan kotornya yaitu 46, jadi 46 dikurang 3, persediaan di tangannya 0 dan kebutuhan bersihnya yaitu 43. Di bulan keenam kebutuhan kotornya tidak ada dan jadwal penerimaan persediaannya yaitu 20. Persediaan di tangannya menjadi 20 dan seterusnya pada bulan ke-7 dan 8 persediaan di tangannya tetap 20, 20. Nah, di sini terdapat soal biaya pesanan sebesar 2.000 per pesan dan biaya penyimpanannya yaitu 2.500 per unit atau per periode. Penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EOQ dengan lead time 1 bulan. Jadi di sini kita langsung masukin rumus EOQ untuk menentukan ukuran lotnya, yang di mana EOQ sama dengan akar 2DK per H, yang di mana D itu merupakan jumlah dari kebutuhan bersih. Di sini kebutuhan bersihnya itu hanya 43 sehingga D-nya yaitu 43. Sedangkan K itu didapatkan dari biaya pemesanan dan H itu yaitu biaya penyimpanan. Langsung saja dimasukkan, sama dengan akar 2 dikali 43 dikali 2.000 per 2.500 sehingga mendapatkan hasil 8,29 unit atau menjadi 8 unit. Nah, jadi untuk bisa menentukan, dan mendapatkan sisa persediaannya, maka kita harus menambahkan lot tersebut sehingga bisa menjadi lebih. Oleh karena itu di sini kita melihat kebutuhan bersihnya yaitu 43, oleh karena itu kita harus menambahkan jumlah lotnya sehingga bisa melewati dari angka 43 tersebut. Jadi itu ditambahkan terus 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8. Sehingga di situ menjadi, 48 dan persediaannya sisa 5. Sedangkan offsetting-nya itu dari, lead time 1 bulan, jadi kebutuhan bersihnya itu maju 1 bulan menjadi periode keempat, offsetting-nya 43. Oke, selanjutnya lagi yang terakhir yaitu komponen C. Komponen C ini merupakan, turunan dari komponen D tetapi berbeda dengan komponen B atau beda cabang. Selanjutnya di sini terdapat kebutuhan kotor yang didapatkan ini berasal dari komponen D atau kebersihan, kebutuhan bersih dari komponen D. Tetapi
pada gambar di sini dijelaskan itu 2C, jadi dikali 2. Nah, ini merupakan offsetting dari kebutuhan D dan dikalikan 2, maka hasilnya akan didapatkan seperti ini, menjadi kebutuhan kotor. Di sini langsung saja persediaan di tangannya itu tidak ada sama sekali atau nol. Bulan pertama yaitu nol, bulan kedua juga nol, pada periode ketiga atau bulan ketiga kebutuhan kotornya yaitu 24, sedangkan jadwal penerimaan persediaannya yaitu 8, sehingga kebutuhan bersihnya menjadi 16. Pada bulan keempat itu kebutuhan kotornya 56, jadwal penerimaan persediaan yaitu 10, jadi 56 dikurang 10, kebutuhan bersihnya yaitu 46. Kemudian bulan kelima kebutuhan kotornya 30, sehingga langsung saja kebutuhan bersihnya juga 30. Pada bulan ke-6 kebutuhan kotornya itu 40, jadwal penerimaan persediaannya yaitu 20, dikurangi saja sehingga kebutuhan bersihnya menjadi 20. Pada bulan ke-7 kebutuhan kotornya 46, sehingga kebutuhan bersihnya juga 46. Jadi di sini didapatkan juga kebutuhan bersihnya. Dan juga di sini pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan load for load. Load for load itu sama saja dengan kebutuhan bersih, jadi langsung saja dimasukkan saja ukuran lotnya sesuai dengan kebutuhan bersihnya. Dan lead time-nya 1 bulan. Oleh karena itu, offsetting-nya maju 1 bulan. Jadi, periodenya dimulai dari periode kedua sampai periode ke-6. Oke, mungkin itu penjelasan dari nomor 1. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapatkan dari soal di atas bahwasanya untuk mendapatkan nilai-nilai angka dari periode 1 hingga 8 pada komponen A, B, dan C, maka harus didapatkan nilai dari komponen D terlebih dahulu. Dikarenakan berdasarkan gambar soal tersebut bahwa komponen D merupakan komponen induk yang akan diteruskan kepada komponen C, B, dan komponen A diteruskan dari komponen B. Apabila nilai pada komponen D terjadi kekeliruan dalam menghitung, maka akan berpengaruh kepada komponen lainnya. Selain itu, untuk mencari nilai netting, looting, offsetting, dan explosion, ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Netting merupakan nilai dari kebutuhan bersih. Looting merupakan nilai yang bisa didapatkan dengan rumus tertentu seperti EOQ, atau bisa juga sudah diketahui dari soal yang telah diberikan. Offsetting merupakan nilai yang dilihat dari kebutuhan bersih atau netting dengan lead time per bulan yang telah ditentukan. Dan explosion merupakan nilai yang didapatkan dari perhitungan kebutuhan kotor berdasarkan rencana pemesanan. Untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut, maka harus diperhatikan dengan ketelitian agar tidak terjadi kekeliruan. Baiklah, terima kasih kepada semua yang sudah memperhatikan ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini terdapat kata yang kurang sopan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.